Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan ketenangan dunia dan akhirat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, dipanjangkan umur, serta kita bisa ibadah kepadanya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencengkram dan sunyi. Tapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas karena seolah-olah semua hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagian manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas berbaur. Ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama, isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan membuat situasi bercampur haru dan mencengkram. Tapi selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Rasulullah SAW, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan, tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatan. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur, dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut, dan bagaimana sosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, sepasang malaikat itu adalah Munkar dan Nakir yang memang mengemban tugas sebagai integrator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan menduduki sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanya siapa Tuhannya. Kalau tidak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera, disiksa oleh malaikat. Pertanyaan ketiga adalah tentang Nabi. Siapa Nabi dan sang jasad? Jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sosok pria yang berbau busuk, berbaju kompang kamping, dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa, berbau busuk, yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik,
dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Bahkan pertanyaan itu adalah bisa dilontarkan mengenai Tuhannya, mengenai nabinya, mengenai kiblatnya, mengenai imamnya, mengenai tentang ikhwannya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lamanya. Malam pertama jasad sebenarnya mulai membusuk, dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua, malam berikutnya organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati dan limpa. Kemudian malam ketiga jasad mulai mengeluarkan bau busuk, dan malam ke-7 harinya adalah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua matanya. Malam ke-10 tubuh akan semakin membusuk. Malam kedua minggunya perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. Malam ke-15 harinya jasad akan mulai dikeburubuti hewan-hewan tanah seperti ulat dan belatung. Malam ke-6 bulannya daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyiksakan sedikit, cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. Kemudian kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itu kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Dan Allah berfirman, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Allah SWT memberikan pemberitahuan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Ta'ala yang saja maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui, maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal soleh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Dijelaskan di dalam satu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awalu manazil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Yang artinya sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelah lebih mudah darinya. Bila seorang tidak selamat dari kuburannya, maka yang setelahnya lebih berat daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu mundaran qattun illa wal qabru afda'u minhu. Yang artinya, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada alam kubur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburannya, seorang mukmin mengatakan, Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Sebaliknya orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan,
Mereka mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksaannya dan lebih menakutkan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gelapnya alam kubur dijelaskan di dalam hadis, yang mana artinya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda bisa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mendapatinya sehingga beliau SAW menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tunjukkan kuburannya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah SWT menyinarinya bagi mereka dengan sholawatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di alam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy berguncang. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikan. Dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, himpitan kubur ini akan menimpa semua orang termasuk anak kecil. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat. Dijelaskan dalam Al-Mu'jam At-Tabarani dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jam'i. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itulah awal-awal ketika seseorang masuk pada liang lahat, yaitu alam kubur, dan ternyata banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak beriman, dan banyak kemuliaan, banyak kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua dibebaskan dari siksa kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.